Kisah cinta beda agama sudah terjadi sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu. Salah satu putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah mengalaminya. Putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengalami cinta beda agama adalah Sayyidah Zainab radhiyallahu anhu. Sayyidah Zainab menikah dengan Abul As bin Rabi'. Dalam kelengkapan tarikh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karya Munawar Khalil disebut, Abu As bin Rabi' adalah salah seorang pemuka Quraisy. Pernikahan putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini terjadi di saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam belum diangkat menjadi Rasul. Dikutip dari sebuah buku yang berjudul Rumah Tangga Seindah Surga karya Uqaisyah Habibu Ahmad, putri Rasulullah dengan suaminya saling mencintai. Namun perbedaan keyakinan sempat memisahkan keduanya. Setelah turunnya wahyu kenabian kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abul As tetap kukuh pada kepercayaan nenek moyangnya. Ia tetap menyembah berhala sebagaimana orang-orang kafir Quraisy. Sayyidah Zainab radhiyallahu anhu adalah putri sulung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari pernikahannya dengan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anhu. Saat itu Zainab dilahirkan saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 30 tahun atau sekitar 23 tahun sebelum beliau hijrah ke Madinah. Sebagai anak pertama, Sayyidah Zainab radhiyallahu anhu terbiasa untuk membantu dan meringankan tugas ibunya dalam urusan rumah tangga serta mengasuh adik-adiknya. Dari kebiasaan inilah ia belajar hidup dalam kesabaran dan keteguhan hati. Sementara itu, Abul As bin Rabi' bin Abdil Uzza bin Abdul Syams bin Abdil Manaf bin Qusay al-Quraisy merupakan pemuda terhormat dengan kekayaan melimpah. Ia merupakan putra Halah bin Khuwailid yang tak lain merupakan saudara Khadijah radhiyallahu anhu. Dengan kata lain, Abul As merupakan keponakan dari Siti Khadijah radhiyallahu anhu, ibu dari Sayyidah Zainab radhiyallahu anhu. Setelah dewasa, Abul As menjadi seorang pemuda yang kaya, rupawan, dan mempesona. Kehidupannya bergelimang dengan kenikmatan hingga setelah cukup usia, dia menikahi putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sayyidah Zainab radhiyallahu anhu. Nah, bagaimana kisah perjuangan cinta Sayyidah Zainab radhiyallahu anhu dengan suaminya Abul As? Merangkum dalam buku Rumah Tangga Seindah Surga karya Uqaisyah Habibu Ahmad dan buku-buku kisah Nabi yang lainnya, dikisahkan di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan untuk hijrah ke Madinah, Sayyidah Zainab radhiyallahu anhu tidak diperbolehkan oleh sang suami dan keluarganya untuk meninggalkan Mekah. Bahkan hingga perang Badar terjadi, Sayyidah Zainab radhiyallahu anhu menjadi satu-satunya muslimah yang tinggal bersama kafir Quraisy di Mekah. Ketika perang Badar pecah, Abul As ikut serta dalam barisan kaum kafir Quraisy untuk melawan kaum muslimin, bahkan melawan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mertuanya sendiri. Meskipun Sayyidah Zainab radhiyallahu anhu merasa bersedih, ia tetap bersabar dan mendoakan agar suaminya mendapat hidayah untuk memeluk agama Islam. Dan pada akhirnya, perang Badar dimenangkan oleh kaum muslimin. Dan banyak tawanan perang yang ditawan oleh kaum muslimin, termasuk Abul As. Ia kemudian berada di bawah pengawasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Setelah perang Badar berakhir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kesempatan kepada penduduk Mekah untuk membebaskan keluarganya yang menjadi tawanan perang dengan tebusan mulai 400 dinar hingga 4.000 dirham. Dikutip dari buku Wanita-Wanita Teladan di Zaman Rasulullah karya Desita Ula R, disebutkan bahwa setelah mengetahui suaminya menjadi tahanan perang, Sayyidah Zainab radhiyallahu anhu merasa sangat sedih dan berusaha mengumpulkan uang untuk tebusan. Sayyidah Zainab radhiyallahu anhu memiliki kalung permata yang pernah diberikan oleh ibunya, Siti Khadijah radhiyallahu anhu, saat dia menikah dengan Abul As. Kalung itu kemudian dijadikan tebusan oleh Sayyidah Zainab radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah mengetahui hal ini terkejut dan tersentuh. Beliau membagikan kisah tersebut kepada para sahabatnya, dan dengan ikhlas mereka melepaskan Abul As tanpa meminta tebusan, sambil mengembalikan kalung milik Sayyidah Zainab radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun melepaskan Abul As, namun dengan syarat bahwa
Sayyidah Zainab radhiyallahu anhu harus pergi ke Madinah untuk hidup bersama beliau. Meskipun sulit, Abul As menerima syarat tersebut dan dengan penuh keikhlasan menceraikan Sayyidah Zainab radhiyallahu anhu. Ketika sudah kembali ke Mekah, keluarga Abul As berkata, "Biarlah engkau menceraikan istrimu itu, dan kami akan mencarikan bagimu gadis yang jauh lebih cantik daripadanya." Namun, Abul As sangat mencintai Sayyidah Zainab sehingga ia berkata, "Di suku Quraisy tidak ada gadis yang dapat menandingi istriku." Meskipun dihalang-halangi orang Quraisy, pada akhirnya Abul As melepaskan Sayyidah Zainab ke Madinah. Hingga di tengah perjalanan, beberapa orang Quraisy mengganggu unta Zainab radhiyallahu anhu sehingga putri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tersebut terjatuh. Pada saat itu, Sayyidah Zainab sedang mengandung. Karena hal tersebut, ia harus kehilangan bayinya karena keguguran. Disebutkan dalam buku 40 Putri Terhebat Bunda Terkuat karya Tehti Ezo Kanzo, setelah kejadian itu, Sayyidah Zainab radhiyallahu anhu terus sakit-sakitan dan lukanya sulit untuk diobati. Hingga pada akhirnya Abul As diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan memeluk Islam. Ia pun menyusul Sayyidah Zainab radhiyallahu anhu pada tahun ke-7 Hijriah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sangat senang menerima menantunya kembali. Sayyidah Zainab radhiyallahu anhu pun bahagia. Hari-hari terakhir hidupnya ditemani suaminya tercinta, hingga akhirnya Sayyidah Zainab radhiyallahu anhu wafat pada tahun 8 Hijriah. Demikianlah cerita dari Sayyidah Zainab radhiyallahu anhu, putri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang pernah berpisah dengan suaminya karena perbedaan keyakinan, meskipun saling mencintai. Namun atas izin Allah bersatu kembali setelah suaminya memeluk agama Islam. Wallahu a'lam bishawab.